Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat serta keistiqomahan untuk tetap selalu menghadiri kajian rutin yang diselenggarakan oleh remaja Masjid SMA Negeri 2 Sumeneb. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya. Adapun untuk kajian pada malam hari ini, Ustadz Dr. Taufikur Rahman akan membahas tentang karakter keren dari Nabi Isa alaihissalam dari surah Maryam. Semoga dari kajian malam ini kita akan mendapatkan pelajaran berharga. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepul di depan aja, agak mendekat. Jangan terhalang ini, terhalang tiang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati guru pembina, adik-adik remaja Masjid Semada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia-Nya yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas dengan nyaman, melangkah dengan nyaman, melihat dengan nyaman, mendengar dengan nyaman, tolak-toleh juga nyaman. Itu bagian dari nikmat sehat. Dan kita bersyukur bahwasanya nikmat sehat itu bisa kita gunakan di dalam rangka kebaikan. Termasuk di dalamnya sekarang ini kita menggunakannya di dalam rangka untuk sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan dengan kajian keislaman. Adapun tema yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini adalah tentang karakter keren dari Nabi Isa alaihissalam yang ada di dalam surah Maryam. Berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, kita tidak bisa dipisahkan dengan ibunya, yaitu Maryam. Maryam itu adalah anak dari Hana yang di dalam surah Ali Imran itu Allah Subhanahu wa taala isyaratkan bahwa sang ibu dari Siti Maryam ketika hamil itu bernadar
Bernadarnya apa? Bahwa anak yang akan dikandung ini akan dijadikan sebagai pelayan di rumah ibadah. Jadi anaknya diharapkan mengabdikan diri di tempat ibadah. Cuma memang biasanya yang mengabdikan diri jadi pelayan di rumah ibadah itu adalah laki-laki. Niat yang baik yang diutarakan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma setelah lahir, ya Allah, inni wada'tuha untha. Anak saya perempuan ya Allah. Padahal niatnya adalah supaya menjadi pelayan di gereja, rumah ibadah. Karena itu adalah bagian dari keinginan baik. Tapi ternyata yang lahir adalah perempuan. Cuma dari keinginan yang baik ini ternyata tidak membuat sang anak ini tumbuh tidak baik. Tetap adanya keinginan baik dari orang tua itu mempengaruhi kepribadian dari sang anak. Dalam hal ini Siti Maryam. Siti Maryam itu tumbuh di dalam pendidikan yang baik dari pamannya yaitu Nabi Zakaria. Dia berkhulwah dan mendekatkan diri selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesucian dirinya. Nah, dari situ kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu karunia. Ketika Nabi Zakaria itu melihat, kata Nabi Zakaria, "Ini kamu dapat dari mana buah-buahan wahai Maryam?" Karena tidak keluar, tetapi di tempatnya itu ada buah-buahan yang kata sebagian mufassir buah-buahannya adalah buah yang tidak lazim pada waktu itu. Bukan zaman, bukan musim durian misalnya. Ini kok ada buah durian? Bukan musimnya mangga, kok ada buah mangga? Kata Siti Maryam, huwa min indillah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dari itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan satu karunia yang juga sungguhnya merupakan ujian kepada Siti Maryam sebagai satu tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan karunia anak. Cuma tidak bersuami. Jadi tidak punya suami, sehingga kemudian ketika datang malaikat memberitahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia anak, dia katakan, "Anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyah." Bagaimana bisa saya ini punya anak? Saya ini belum bersuami dan saya juga tidak pernah berzina. Kata malaikat, "Qala rabbuki huwa alayya hayyin." Tuhanmu berfirman, itu mudah bagi aku. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada satupun yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah yang kemudian dilahirkan yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ketika dibawa oleh Siti Maryam kepada kaumnya, mereka kemudian mencemooh. Kamu ini gimana? Ayah kamu itu adalah orang baik, ibu kamu itu juga bukan pezina. Kok tiba-tiba kamu punya anak sementara kamu tidak punya suami? Maka Siti Maryam kemudian berisyarat, fa'asyarat ilaih. Berisyarat supaya tanya sendiri kepada bayi yang digendong itu. Dan mereka kemudian berkata, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Kamu ini macam-macam Maryam. Gimana kami harus tanya kepada anak yang masih kecil dalam gendongan ini? Nah, disitulah kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala menjawab. Nah, dari apa yang diungkapkan oleh Nabi Isa, kita akan mendapatkan karakter-karakter keren yang ada pada diri Nabi Isa alaihissalam. Lahir dari ibunda yang suci ya. Dari keturunan yang baik yang di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai salah satu keluarga pilihan, keluarga Imran. Jadi anaknya adalah Maryam. Maryam kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia ini.
Kalau sekarang banyak yang niru Siti Maryam itu. Hamil, tidak punya suami itu. Tapi tidak seperti Siti Maryam itu. Kalau Siti Maryam itu benar-benar suci, menjaga kehormatannya. Kalau sekarang menjual kehormatan. Setelah itu tiba-tiba hamil. Bukan tiba-tiba itu. Ada proses hamil itu. Kalau Siti Maryam ya tiba-tiba hamil itu karena diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dijawab oleh Nabi Isa? Nah, sekarang kita renungkan. Nabi Isa kemudian berkata, "Qala inni Abdullah." Nabi Isa menjawab. Jadi walaupun bayi, beliau kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia bisa berbicara, menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari orang-orang yang ada pada waktu itu. Qala inni Abdullah. Saya ini adalah hamba Allah. Satu sifat pertama yang menegaskan bahwasanya beliau itu adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya manusia itu memang semuanya pada hakikatnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, mengakui ubudiyahnya, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita sesungguhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ini tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan penciptaan kita itu adalah untuk ibadah. Kita tadi sholat maghrib itu adalah bagian dari tugas yang menjadi kebutuhan kita. Dan sesungguhnya itu akan kembali kepada kita manfaatnya. Gerakan dalam sholat itu dalam penelitian ternyata memang adalah untuk kepentingan manusia. Bahkan dalam penemuan seorang ilmuwan barat, ada bagian dari otak yang tidak akan pernah teraliri darah kecuali saat manusia sedang sujud. Baru pada saat sujud bagian dari otak itu teraliri darah. Artinya orang yang tidak pernah sujud maka bagian dari otak itu tidak akan pernah teraliri darah. Sehingga ilmuwan yang menemukan itu terkagum-kagum. Wah, ini adalah agama yang benar ini. Dan itu memicu keinginannya untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini Abdullah, pengakuan yang pertama. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa kita semua sungguhnya adalah Abdullah. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah beribadah. Bahkan kalau dikatakan bukan kewajiban, kebutuhan. Kita butuh untuk ibadah karena ibadah itu sesungguhnya adalah untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang butuh untuk ibadah. Kitalah yang perlu untuk ibadah dan setiap ibadah sesungguhnya adalah untuk kepentingan kita semua. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan kepada saya karunia kitab. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yahya, khudil kitaba biquwwah. Sama juga Nabi Isa alaihissalam menyatakan ataniyal kitab. Allah itu memberikan saya satu amanah berupa kitab. Nah, tentu untuk menyampaikan apa yang ada dalam kitab itu kan harus memahami apa yang ada di dalamnya. Jadi karakter bahwasanya kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terlepas dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menjadi hamba yang baik, maka harus berinteraksi dengan baik pula dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu adalah apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai hudan, kitab petunjuk bagi kita. Kalau diluaskan maknanya secara umum adalah ya setiap pengetahuan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hambanya, ya buku-buku itu pelajari. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, khairu jalisin fi kulli zamanin kitabun. Sebaik-baik teman di mana saja itu adalah kitab.
Karena kalau kita berteman dengan kitab, maka pengetahuan kita itu akan bertambah, wawasan kita itu akan bertambah. Cuma sekarang ini yang menjadi hal yang mungkin lumrah, bukan kitab yang dibawa kemana-mana, apa? HP itu. Khairu jalisin fi kulli zamanin, bukan lagi kitab, tapi jawal. Bahasa Arabnya itu adalah jawal, yang bisa dibawa kemana-mana. Kalau ketinggalan buku mungkin sudah besok saja itu, tapi begitu ketinggalan HP, aboli. Ini adalah satu fenomena. Nah, Nabi Isa mengajarkan kepada kita, ataniyal kitab, Allah memberikan karunia kepada saya kitab. Nah, kitab itu kemudian dipahami dan kemudian diajarkan kepada kaumnya. Wa ja'alani nabiyya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa itu sebagai nabi, yang artinya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Sehingga artinya hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, akan tapi juga memberikan manfaat terhadap sesama manusia. Apa yang sudah kita miliki, apa yang kita pelajari, sampaikan kepada orang lain. Jangan kemudian menjadi perbendaharaan sendiri, termasuk ilmu. Ilmu itu kalau diberikan, kata Imam Ali bin Abi Thalib, ilmu kalau diberikan, ilmu yang ada pada diri kita tidak berkurang. Betul enggak? Kalau kalian mengajari orang lain itu, diajari tentang apa, ilmu kalian tidak akan berkurang, tidak kemudian hilang, pindah, tidak. Pas pindah ada saya ngajar itu, guru-guru habis ngajar kemudian ilmunya hilang, bingung gitu. Tapi tidak, ilmunya bahkan tambah lama tambah mantap. Kenapa? Karena memang karakter ilmu semakin diajarkan, maka Allah Subhanahu wa taala bakal menyatakan allamakullahu ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan apa yang belum dia ketahui. Man amila bima 'allima 'allamakullahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan dari apa yang dia ketahui, Allah itu akan mengajarkan ilmu yang lain yang belum dia ketahui. Inilah Nabi Isa alaihi salam. Jadi dia mengajarkan apa yang ada di dalam kitab Injil kepada kaumnya, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Dan ini memang juga seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa itu? Khairun nas, apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi orang yang terbaik itu bukan yang paling kaya, bukan orang yang paling pandai, bukan. Akan tetapi manakala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bermanfaat bagi orang lain. Diberikan karunia kekayaan, kekayaannya tidak dinikmati sendiri, akan tetapi kemudian memberikan juga kepada orang lain. Orang lain merasakan kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Dia mempunyai ilmu, tidak kemudian dinikmati sendiri, akan tapi juga diajarkan kepada orang lain. Sehingga orang lain pun juga mengetahui sebagaimana apa yang dia ketahui. Dia mempunyai kekuatan, dia diajarkan bagaimana itu kemudian digunakan untuk membantu orang lain dan lain-lainnya. Anfa'uhum linnas. Jadi bukan untuk sekedar kepentingan dirinya sendiri. Kalau hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, ya rugi. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Kemudian berikutnya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntum, dan Allah itu menjadikan saya diberkahi di mana saja aku berada.
Maksudnya diberkahi, dikelilingi oleh kebaikan. Jadi dimanapun dia berada itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat. Bukan datang ke sana bikin ulah, bikin kacau, datang ke tempat yang lain, bikin kacau. Tidak. Seorang muslim, kata Rasulullah SAW, itu seperti halnya lebah. Nah, di antara sifat lebah itu di mana saja dia hinggap tidaklah mematahkan ranting. Ada enggak lebah kalau hinggap kemudian rantingnya patah? Tidak ada. Itulah seorang muslim. Dimanapun dia berada, dia tidak membuat kerusakan. Yang ada adalah bahkan memberikan manfaat. Mubarakan ainama kuntu. Jadi kata Nabi Isa alaihissalam, saya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun saya berada, maka kebaikan, keberkahan yang akan didapatkan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyah. Yang kata sebagian ulama, sebagian mufassir, sesungguhnya di dalam lanjutan ayat ini itu ada isyarat bagaimana kita ini supaya mendapatkan keberkahan di dalam hidup ini. Bagaimana caranya supaya kita dapat keberkahan? Ada isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Apa itu? Pertama, wa ausani bis shalah. Allah mewasiatkan kepada saya supaya saya menegakkan salat. Jadi kalau hidup kita ingin diberkahi, berkah itu penuh dengan kebaikan, hidupnya tentram, maka kemudian yang harus dilakukan adalah dirikan sholat. Wa usoni bis sholat. Orang yang mendirikan sholat, insya Allah kehidupannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam adzan itu kan sudah ada isyaratnya itu. Apa isyaratnya? Hayya 'alas shalah. Setelah itu hayya 'alal falah. Ayo sholat. Hayya 'alal falah apa artinya? Mari menuju kemenangan. Jadi kalau ingin menuju kemenangan, kita diberikan keberuntungan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayo sambut panggilan sholat. Karena sholat itu adalah kunci keberuntungan dari seorang muslim. Ada satu cerita nyata itu dari seorang yang mendirikan katakita.com kalau tidak salah. Pada saat di awal-awal dia itu mendirikan perusahaannya, dia tidak mempunyai kolega yang banyak. Dia posisinya di Yogyakarta, dia ingin membangun relasi dengan orang yang ada di Jakarta. Kemudian dia janjian itu. Janjian, ada 3 orang klien yang mengadakan janji. Tapi kemudian yang pertama itu minta hari Senin. Yang kedua minta hari Rabu. Yang ketiga minta hari Jumat. Kata dia, gimana ini? Saya tidak punya kenalan di Jakarta. Kalau saya mengikuti jadwal ini, maka mau bolak-balik itu sukar itu. Jakarta balik lagi, balik lagi itu. Senin pulang lagi, besoknya balik lagi hari Rabunya, pulang lagi. Mau tinggal di Jakarta, kata dia, saya masih belum punya dana yang cukup untuk menginap. Nah, kemudian dari Senin sampai Jumat. Setelah itu dia konsultasi dengan salah satu temannya. Gimana saya ini punya masalah seperti ini? Kamu kira-kira punya solusi? Kata temannya, kacau sekali jadwal itu. Coba saya ingin tanya itu. Saya ingin tanya tentang sholat kamu aja. Sholat kamu jam berapa itu? Ya sholat, kalau zuhur sekarang hampir setengah 12. Bukan, kata temannya. Kamu biasanya sholatnya jam berapa?
Ya ndak mesti itu. Kadang-kadang jam 1, kadang-kadang jam 2, kadang-kadang hampir dengan asar disatukan. Oh, kata temannya, makanya jadwal kamu itu kacau karena sholat kamu itu juga jadwalnya kacau. Maka saya sarankan, kata dia, saya beri saran, kamu harus perbaiki jadwal sholat kamu. Gimana caranya? Usahakan sholat di awal waktu, kalau bisa dengan berjamaah. Apa hubungannya dengan jadwal yang dari Senin sampai Jumat itu? Kata dia, itu saran dari saya. Yang punya masalah kan kamu. Kamu minta saran kepada saya. Saran saya adalah seperti itu. Ubah jadwal sholat kamu sehingga saya berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu juga akan memperbaiki jadwal kamu dengan klien kamu. Dia kemudian berpikir, gimana ini? Tanya kepada yang lain, tidak ada yang punya solusi. Ya sudah, dia ikuti solusi dari temannya. Dia diikuti, kemudian sholat dia perbaiki di awal waktu, jamaah, sampai beberapa hari. Kemudian datang telepon dari yang hari Senin. Ini mohon maaf, bos kami hari Senin ada acara. Jadi yang hari Senin di cancel, kata dia. Ini bukan tambah baik ini. Ini kok malah di cancel. Sudah, tapi terus dia lakukan. Dan setelah itu esoknya ada telepon yang hari Rabu. Yang hari Rabu nggak bisa juga. Aduh, kata dia, palang. Saya berharap ini bisa bagus. Ini mah kok banyak yang mengundurkan diri. Tapi setelah itu agak sorean telepon yang hari Senin itu. Bos saya ingin bertemu dengan kamu hari Jumat pagi. Oh iya, setuju. Karena yang hari Jumat itu Jumat siang, habis sholat Jumat. Nah, setelah itu kemudian dia berpikir, satu sudah selesai, tinggal yang hari Rabu. Dan ternyata yang hari Rabu nelpon juga. Bos saya minta ketemu dengan kamu itu hari Jumat sore. Dia langsung jawab, deal. Jadi kemudian dia berpikir, Masya Allah, Allah itu langsung mengatur jadwalnya itu langsung satu hari. Pagi dia ketemu dengan klien pertama, siang dia ketemu dengan klien yang kedua, sore bertemu dengan klien yang ketiga. Disitulah dia kemudian merasakan bagaimana sesungguhnya sholat yang dia lakukan teratur, Allah Subhanahu wa taala juga membuat jadwalnya teratur, ada keberkahan. Ausani bis shalah. Kemudian yang kedua adalah waz-zakah dan juga zakat. Jadi kalau hidup kita ingin berkah, maka keluarkan zakat. Termasuk juga zakat. Zakat itu kan ada dua, zakah wajibah, zakat yang wajib. Dan yang kedua adalah yang sunnah, yang kita kenal dengan nama sedekah. Ausani bis sholati waz zakati. Ya, keluarkan zakat, berikan sedekah. Insya Allah hidup kita itu akan berkah. Apalagi kalau kata Rasulullah SAW, di pagi hari itu ada dua malaikat yang berdoa. Malaikat pertama itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak, yang bersedekah ganti. Sedangkan yang kedua itu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang tidak mau untuk bersedekah, orang yang pelit, talafan, kerusakan di hartanya. Jadi kalau kita ingin berkah, maka usahakan berikan sedikit, semampu kalian. Saya cuma punya uang 1.000 tidak apa-apa. 500 masukkan peta amal. Karena Allah Subhanahu wa taala itu melihat sesuai dengan kemampuan kita. 1.000 tapi diberikan oleh orang yang hanya punya uang 1.000, itu sama dengan orang yang punya 100.000 tapi dia punya uang 100.000.
Orang yang punya uang 1 juta kemudian dia sedekah 1.000, sementara kalian punya 1.000, sedekahkan 1.000, itu nilainya di hadapan akta mungkin catatan sama itu, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama. Karena biqadri ta'ab juga, sesuai dengan keberatan hati. Punya 1.000, gimana mau dikeluarkan ini? Ini satu-satunya harta saya. Jadi keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waz-zakah ma'dum tuhayya, selama saya hidup. Dan yang ketiga, supaya hidup kita berkah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wa barram biwalidati, berbakti kepada, kalau Nabi Isa kepada ibunya karena hanya punya ibu. Tapi bagi kita adalah wa barram biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah hidup kita berkah. Tapi orang yang durhaka, mohon maaf, kepada orang tuanya, maka pastikan, coba lihat, hidupnya tidak akan berkah. Mungkin dia banyak, kaya, tapi kalau dia tidak memperlakukan orang tuanya dengan baik, kekayaannya tidak akan membuat dirinya itu tenang, tidak akan berikan kedamaian kepada dirinya. Bahkan mungkin lambat laun itu hartanya akan hilang. Sebaliknya orang yang berbakti kepada orang tuanya, pada saat dia punya sesuatu orang tuanya yang kemudian didahulukan, hidupnya pasti akan berkah. Jadi ini 3 kunci keberkahan yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama adalah mendirikan sholat, yang kedua adalah menunaikan zakat, dan yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Coba kalian praktekkan berbakti kepada orang tua. Layani orang tua dengan sebaik-baiknya. Akan Rasulullah itu mengisyaratkan, kalau ada orang yang mempunyai orang tua sampai usia senja akan tetapi tidak bisa memasukkannya ke surga, orang itu sungguh malang gitu. Jadi bagi kalian yang masih punya orang tua, berbaktilah, jangan pernah kemudian untuk membantah mereka, layani dengan baik. Apalagi Rasulullah itu mengisyaratkan bahwa orang tua itu ausati abwabil jannah, pintu paling dekat, pintu tengah dari surga. Keberkahan surga di dunia, termasuk juga nanti surga di akhirat. Jangan pernah kemudian durhaka, bahkan mengucapkan kata-kata itu tidak boleh, apalagi kemudian membentak orang tua. Naudzubillah. Berbakti kepada orang tua. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah itu tidak menjadikan saya ini jabbar. Jabbar itu sombong, otoriter. Syaqiyya itu membawa bencana, jahat. Bahkan kemudian beliau katakan wassalamu alayya wa yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan diberikan kepadaku pada saat saya lahir, mati, dan nanti saat dibangkitkan. Jadi pada saat lahir keselamatan, orang itu senang. Saat meninggal demikian juga, orang itu damai. Damai dalam artian orang itu merasakan kebaikan-kebaikannya. Kan ada orang yang dia saat lahir orang itu sudah alhamdulillah, tapi saat meninggal alhamdulillah kian, alhamdulillah curmate lah. Jangan sampai seperti itu. Kalau di dalam kalau tidak salah kata-katanya Syafi'i itu, kalau saat lahir itu hendaklah waladatka yabna adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai anak Adam, kalian itu dilahirkan dalam keadaan menangis, sementara orang di sekitar kalian itu gembira. Maka saat meninggal dunia dibalik, bukan mereka gembira dan kamu yang menangis. Tidak, kita yang tersenyum,
Karena kemudian mudah-mudahan diberikan husnul khotimah, orang-orang di sekitar itu yang menangis karena kehilangan kita, kehilangan kebaikan-kebaikan, bukan malah tertawa, alhamdulillah, lah bocor mati entah ada yang kemudian jadi lah kacau. Jadi ini datangkan keselamatan. Jadi itu apa yang kita bisa ambil iktibar dari Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya adalah kalau ingin mendapatkan keberkahan, ya 3 yang perlu kita lakukan. Dirikan sholat, kemudian tunaikan zakat dan berbakti kepada kedua orang tua. Sampai di sini mungkin ada yang ingin tanya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau saya bertanya, Oh, silakan. baik. Kalau begitu saya yang akan bertanya. Pertanyaannya gampang itu. Dan sudah saya sebutkan berulang-ulang. Saya akan langsung yang perempuan ataupun yang laki-laki. Coba apa 3 kunci keberkahan hidupmu? 3 kunci keberkahan, silakan Rehan. Berbakti kepada orang tua, ya. Jadi 3 ini yang perlu kita lakukan. Dirikan sholat dengan baik, tunaikan zakat, dan kemudian kita juga hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Isyaratnya kalau itu yang kita lakukan, sebagaimana yang ada dalam ayat ini, mubarak. Jadi akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan apa? Banyak kebaikan. Apa yang kita lakukan kemudian dikelilingi oleh kedamaian, kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan dan lain-lainnya. Saya kira cukup karena sudah adzan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil iktibar dari karakter keren Nabi Isa yang ada dalam ayat ini di dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.